Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amen. Shalom orang percaya, jumpa lagi bersama saya Stefani Lestari selaku pembawa acara di Cozy Chat with Us dengan tema cerita dan kisahku. Pada hari ini saya mau mengingatkan kepada orang percaya apabila ada anak-anak Tuhan yang ingin kami promosikan usahanya, bisa mengirimkan logo, foto, bahkan video produknya ke nomor admin kami yang tertera di bawah ini. Tenang, ini gratis. Kami juga mau mengingatkan untuk para orang percaya, kami membutuhkan dukungan kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kami tetap berkembang menjadi lebih baik. Pada hari ini, saya kedatangan seorang tamu istimewa yang bernama Ibu Mardiah. Beliau ini adalah istri dari Om Apo. Ternyata beliau ini berasal dari agama seberang dan dia ini menemukan cinta sejatinya lewat pertemuan pribadinya dengan Tuhan Yesus. Menarik kan? Kita tanya-tanya lebih lanjut ya, gimana ceritanya Ibu Diah ini bisa yang tadinya tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Shalom. Shalom Kak Diah. Shalom. Apa kabar Kak? Luar biasa. Puji Tuhan. Kak, saya pengen tahu deh, Kak Diah ini asalnya dari mana? Saya asal dari kampung Wonosobo. Oh, jauh ya Kak? Jauh. Masa kecil dari situ Kak, lahir di sana, besar Ya, di sana? lahir di sana, besar di sana, sekolah juga di sana. Oh gitu. Terus gimana Kak? Bisa diceritain nggak? Masa Eh. kecilnya tuh gimana gitu di kampung gitu? Apakah? Oke, masa kecil saya itu mungkin agak berbeda ya dengan masa Yang kecil. lain gitu. Ya. Gimana Kak? Berbedanya nih gimana nih? Iya, karena waktu kami itu dulu waktu di kampung itu waktu Mm-mm. saya masih kecil itu hidup kami itu bisa dibilang agak berat. Beratnya Kak? Ya berat karena dalam rumah tangga orang tua kami itu ada bukan seperti yang orang pada umumnya gitu kan, hidup yang tenang-tenang, damai seperti itu bukan. Dalam hidup kami itu dulu karena bapak saya itu kan dulu suka berjudi dan kakak saya juga preman. Itu ya. Jadi dari kecil hidup kami itu sudah kami rasa berat karena setiap hari ada saja Masalah ada aja gitu ya, ya. begitu. Kalau Itu. secara ekonomi gimana Kak? Ekonomi sangat berantakan dulu karena ya benar karena cuma ibu yang bekerja dan bapak itu hampir setiap hari judi, cuma judi dan judi. Barang-barang di rumah itu nggak ada, tanah itu dijual sama bapak itu sampai habis dan benar-benar habis. Untuk lunasin judi itu Kak? Untuk judi setiap hari bapak itu cuma judi dan judi. Terus mama gimana Kak? Ibu dulu? Ibu itu cari nafkahnya dengan berjualan di pasar. Berjualan apa aja yang bisa dikerjakan. Sorry Kak Diah berapa bersaudara? 5, Kak Diah anak ke? anak kedua. Berarti maksudnya dengan 5 anak itu ibu benar-benar berusaha membiayai sendiri? Semua ibu sendiri karena bapak jarang kasih kami nafkah ya. Untuk ibu maksud saya. Untuk ibu itu jarang sekali. Saya hampir jarang lihat, mungkin saat hari-hari raya kayak gitu, ibu minta uang gitu ke bapak dan bapak cuma ada peternakan ikan dan kalau habis ikan itu dijual, ibu minta Uangnya untuk gitu ya, uang Kak? itu, ya pasti bapak itu udah pergi untuk berjudi. Jadi nggak pernah ada sisa dibawa pulang ke rumah Kak? Ada pun cuma beberapa untuk ibu, untuk seperti masak untuk hari raya itu ada, dan untuk untuk kami beli baju waktu untuk hari raya itu ya baju satu pasang itu pas udah hari mepet sekali untuk hari raya gitu baru bisa dibeli gitu ya baru Kak ya? bisa dibeli kayak gitu dan itu pun harus meminta-minta ya waktu itu. Iya benar. Terus kalau untuk sekolah dulu gimana Kak?
sekolah kami cuma sekolah di madrasah dulu ya, dan adik kami itu waktu itu belum sekolah, kakak kami tidak sekolah, cuma sampai kelas 3 SD. Oh gitu. Gitu ya. Terus gimana ceritanya bisa ke kota Kak dari kampung itu? Dari kampung itu untuk sampai ke kota, karena saya udah lulus SD waktu itu ya, saya sekolah cuma sampai SD. Ya, karena saya ingin bagaimana supaya bisa cepat pergi dari rumah. Dari rumah gitu. Iya, Berarti karena kekerasan nggak sih Kak? Maksudnya di rumah itu lihat apa cuman, maksudnya ibu selama ini nahan untuk tidak berantem di depan anak-anaknya atau gimana? ibu nggak pernah berantem sama bapak. Oh nggak pernah? Nggak pernah, tapi dalam hidup kami itu, karena kakakku juga preman kan, jadi hampir setiap hari kakakku itu juga berulah. Iya, dia bikin ulah, dia curi inilah, dia curi motor, dia curi apa aja yang bisa dia curi itu. Sampai orang-orang kampung itu datang ke rumah, sampai mau bakar rumah kami, sampai mau ambil semua barang-barang yang ada di rumah, seperti itu. Dan itu hampir setiap hari seperti itu. Jadi saya rasa saya ingin cepat-cepat pergi dari rumah. Waktu itu umur saya pas udah mulai lulus SD ya, mungkin umur 12 tahun atau 13 tahun itu, saya udah mulai coba-coba nakal. Dari umur 12 itu Kak? Ya, dari mulai lulus SD itu, saya udah mulai coba-coba nakal. Dan saya lihat itu dari kehidupan di rumah. Karena itu masih di kampung posisinya apa udah masih di kampung? Masih di kampung, ya. Gimana Kak? Ya, waktu itu saya mulai coba-coba rokok, karena di rumah kan biasa ada bapak itu suka bikin rokok pakai tembakau yang seperti itu ya. Saya mulai coba-coba itu, dan saya mulai coba-coba hisap itu, dan saya mulai suka di situ. Seperti itu, ibu marah-marah gitu, tapi saya coba-coba itu diam-diam seperti itu. Kemudian dari situ saya mulai kerja, saya mulai pergi ke Jakarta waktu itu. Setelah di Jakarta? Waktu itu masih kerja di Jakarta, dan ada sempat kerja beberapa tempat tahun, gitu? Ya, ada berapa 3 tahun kalau nggak salah saya kerja di Jakarta. Dan saya balik ke rumah, dan masih sama kondisinya keadaannya. Di rumah masih sama, dan kakakku masih lebih parah lagi ya, karena kasusnya makin hari semakin berat seperti itu. Dari dia keluar masuk penjara, saya harus urusin dia waktu di penjara, waktu keluar masuk penjara saya harus urus, karena ibu saya nggak bisa ke sana untuk ngurus semua itu. Ibu saya nggak kuat gitu, karena ibu saya itu terlalu sayang sama anak-anaknya gitu ya Kak? Sama kakak saya itu. Jadi berkali-kali sampai ibu saya itu mau pingsan kalau dengar kakak saya berulah seperti itu. Setelah dari Jakarta ke kampung terus kerja ke mana lagi Kak? Ada sempat kemana lagi nggak? Habis dari Jakarta saya mulai ke Jogja. Ya, saya mulai di Jogja, dan saya mulai kerja di Jogja. Saya ada sempat merawat orang sakit juga, ada sempat kerja toko juga. Terus yang terakhir saya mulai kerja hotel. Saya mulai ada teman saya masukin kerja, terus saya masuk kerja di hotel itu. Terus saya kerja di hotel, ada beberapa tahun di hotel saya kerja. Dan saya mulai kerja di kafe. Ya, keluar dari hotel itu saya dikeluarin dari hotel itu karena saya nakal ya. Jadi saya dikeluarin dari hotel itu, terus saya kerja di kafe. Di kafe di Jogja itu Kak? Iya, di Jogja. Terus itu mengenal Tuhannya waktu kapan Kak? Saya belum kenal Tuhan waktu itu. Memang saya belum kenal Tuhan dari kecil sampai ini. Saya nggak pernah namanya kenal Tuhan, apa itu Tuhan. Ya, karena dalam
agama saya itu dulu saya beribadah pun saya jarang beribadah gitu. Jadi kadang kalau saya mau aja saya beribadah kayak gitu. Tapi kadang saya ingin dalam hati saya itu ada rasa kosong. Itu yang saya rasa, itu ada rasa kosong. Kadang ada masalah atau ini, tapi saya nggak bisa cerita bagaimana untuk mengungkapkan apa yang Kak dia rasain gitu ya. Kalau kayak kan ada juga ibadah gitu Kak maksudnya, tapi tetap beribadah kan, kayak sholat gitu apa tetap? Iya, kadang sholat seperti itu, tapi jarang. Saya hampir tidak pernah saya menemukan masalahnya yang seperti yang apa sih yang bikin hati saya itu plong seperti itu. Oh, oke. Jadi dari Kak Diah kecil ini memang lingkungannya juga nggak, maksudnya kampung itu banyak yang non Kristen gitu ya Kak ya? Tidak ada yang Kristen sama sekali. Malah nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada. Di tempat kami itu tidak ada gereja. Mungkin di kabupaten ada ya, tapi di kecamatan sampai kecamatan nggak ada. Ya. Jadi benar-benar nggak kenal, nggak tahu Tuhan itu siapa, Tuhan Yesus itu apa, kayak apa, nggak pernah. Nggak tahu. Bahkan waktu saya kecil itu pun saya sempat pernah saya bermimpi itu waktu saya kecil. Mungkin saya umur 6 atau 7 tahun itu saya bermimpi. Saya ada di satu taman. Saya ada di satu taman. Saya ingat mimpi itu. Jadi waktu itu saya ada di satu taman dan ada laki-laki dengan baju putih, dengan jubah. Dia duduk di samping saya. Kita duduk dalam satu taman itu dan dia memberikan saya itu seperti buku, atau kalau saya dulu bilang itu seperti album. Tapi saya nggak lihat jelas itu buku atau album seperti Albumnya itu. yang pegang laki-laki itu? Iya benar. Dan dia membukakan untuk saya ini. Dan dalam mimpi itu saya senang. Saya seperti melompat-lompat, pakai baju gaun warna putih. Dan saya duduk di situ. Pokoknya suasananya itu indah kalau saya bilang waktu itu. Di mimpi itu ya Kak ya? Ya? Benar, waktu saya mimpi itu. Dan waktu saya mimpi itu saya bilang sama ibu, Ibu kok saya mimpi begini ya? Sama ada laki-laki dengan baju putih. Dan kita duduk di taman, dia kasih saya buku. Ibu saya cuma bilang, itu malaikat. Dia lagi kasih tahu kamu perbuatan-perbuatan kamu. Ibu saya cuma kasih tahu seperti itu. Waktu itu saya cuma jawab, oh gitu ya. Karena saya itu waktu itu memang saya belum tahu Tuhan tuh kayak apa gitu ya Kak, yang berdiri itu siapa gitu ya. Itu baru ya. Baru setelah saya udah mulai tahu yang namanya Tuhan itu, dan di situ saya baru tahu, oh mimpi itu kok seperti itu, mimpi itu kok seperti aku melihat Tuhan Yesus. Ya sosok yang aku lihat itu seperti Tuhan Yesus, dan baju seperti baju anak sekolah minggu yang pakai baju Natal seperti itu. Dalam kami itu dulu waktu kecil tidak ada, lihat pun nggak pernah gitu, lihat baju seperti itu kayak gitu. Itu kan di waktu kecil gitu Kak. Waktu Kalau kecil selama itu. remaja gitu perjumpaan dengan Tuhan ada lagi nggak selain itu? Perjumpaan dengan Tuhan sewaktu itu belum, sampai saya mulai kerja itu saya nggak ada Dapat perjumpaan begitu lagi gitu ya Kak? nggak ada, hampir nggak pernah. Mbak Diah, kita pengen tahu deh, Mbak Diah tuh bisa kenal Tuhan Yesus dan bisa berubah itu karena apa? Oke. Saya mulai kenal Tuhan itu dari waktu saya ada masalah. Iya, apa tuh Kak masalahnya? Ya waktu itu saya ada masalah dengan mantan pacar saya ya. Yang udah jadi suami sekarang Iya. ya. Itu gimana Kak? Maksudnya karena apa? Karena di momen itu tiba-tiba apa gitu Mas? Atau ada cerita apa? Ya karena waktu itu gini, saya sama
pacar. Ya, mantan pacar saya ini kan dulu kan kami kenal itu udah lama, dari tahun 2007, dari waktu saya kerja di hotel itu. Ya. Saya udah kenal sama suami saya ini yang sekarang ini, dan dari situ sudah sekitar 2007 saya kenal dia, dan kami pacaran itu sudah lama. Berarti berapa lama Kak? Maksudnya pacarannya berarti terhitungnya berapa lama? Hampir 7 tahun. Lama. Hampir 7 tahun. Lama loh itu. Iya. Iya, hampir 7 tahun di situ. Terus gimana Kak? Ya, waktu itu kan begini. Waktu itu siang hari ya. Saya ingat itu hari Minggu waktu itu saya lagi ada nonton satu khotbah di RCTI. Ya. Waktu itu saya belum kenal Tuhan. Tapi Masih di agama yang lama? Iya, Oke. benar. Tapi hari itu saya lagi nonton khotbah di acara TV di RCTI, dan yang khotbah itu Pak Niko, Ya. dan saya nonton di situ. Waktu itu saya masih kerja dan saya bangun tidur itu karena saya kerja, jadi saya tidur sampai siang atau sore itu. Tapi hari itu saya bangun sekitar jam 12 itu saya nonton itu sampai jam 12, dan saya nonton itu khotbah, dan di situ yang saya ingat itu Pak Niko bilang begini, percayalah bahwa mukjizat itu masih ada. Ya. Kita disuruh, Pak Niko minta untuk yang percaya angkat tangan, dan bahwa mukjizat itu masih ada. Dan waktu itu saya tutup mata dan saya angkat tangan. Tuhan, saya percaya mukjizat itu masih ada. Saya cuma bilang gitu, tapi saya nggak tahu maksudnya. Saya nggak ngerti yang saya bilang itu apa, tapi saya cuma bilang saya percaya kalau mukjizat itu masih ada. Itu dalam maksudnya Kak Diah lagi mengalami, memang lagi ribut kah atau lagi mengalami apa lagi biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, tapi memang ada dorongan ya, gitu dalam ada, hati untuk ya, ikut pas begitu. hari itu saya lagi habis bilang Tuhan, saya percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Karena dalam hati saya itu saya percaya Tuhan kalau mukjizat itu ada. Terus Kak? Saya bilang begitu. Terus nggak lama habis itu mungkin sekitar jam 1 atau setengah 1 kemudian pacar saya ini telepon. Ya. Ngabarin apa nih Kak? Ya, dia bilang tiba-tiba minta putus kan. Gak ada masalah, nggak tahu apa-apa Kak? Ada waktu itu karena dia habis beribadah, dan dalam ibadah itu dia bilang seperti ini, bahwa yang kita lakukan itu dosa, bahwa yang kita buat selama ini itu dosa, dan kita harus bertobat. Kamu harus bertobat, dan kamu harus mengejar Tuhan. Kamu harus mencari Tuhan dan mengejar Tuhan. Ya. Jadi lebih baik kita berhenti, kita putus, dan kita tidak berbuat dosa. Jangan berbuat dosa seperti itu. Waktu itu saya shock dong. Tiba-tiba ada apa-apa. Ya benar, karena saya cinta sekali sama pacar saya ini kan, dan waktu itu saya rasa seperti kayak mau mati. Tiba-tiba saya waktu itu rasa seperti mau mati, dan saya rasa saya cuma lemes saja. Nggak menanyakan apa maksudnya sebenarnya yang terjadi ini apa? Ini maksudnya apa? Kenapa begini gitu kan? Terus saya dengan baru beberapa menit yang lalu saya bilang, Tuhan, katanya mukjizat ada. Ya. Saya berdoa, saya berpikir dalam hati, Tuhan katanya mukjizat ada, tapi kok ini apa? Gitu. Saya dalam hati saya bilang begitu, tapi saya cuma diam. Saya bilang, dia tutup telepon, dan saya cuma bilang oke aja itu. Tapi hari itu saya pikir yang dia bilang tadi itu bahwa tapi yang semua dia bilang itu memang benar. Dan saya tahu yang kita buat itu memang dosa. Memang itu salah gitu. Dan dari situ saya mulai cari tahu. Kok bisa sih ada apa di gerejanya dia? Ada apa di agamanya dia? Kenapa bisa seperti itu? Maksudnya seperti itunya gimana nih Kak? Kok maksud saya itu kok bisa waktu itu saya bilang dalam ini saya kok bisa Tuhan tegur orang
bisa seperti itu. Bisa pas maksudnya gitu Kak, Ya, sesuai dengan apa yang memang kita lagi dilakukan. berdosa dan Tuhan bisa tegur yang benar-benar kita lagi berdosa. Tuhan tegur. Ya. Karena selama ini saya nggak pernah lihat yang seperti itu. Itu di situ saya mulai penasaran. Ya. Di situ saya mulai penasaran. Terus mulai sore saya di situ masih berpikir, kenapa sih? Ada apa sih dengan agamanya dia? Ada apa sih dengan Alkitabnya? Seperti itu, karena dia juga sempat bilang begini dalam Alkitab, dibilang itu tidak boleh. Ya. Saya pertama saya penasaran itu Alkitab, kedua saya penasaran agamanya dia, dan ketiga saya penasaran gereja. Ya, ada penasaran di situ. Saya mulai berpikir dan sampai sore saya berpikir, terus saya pergi ke kerja. Di situ saya pergi kerja. Jam 5 saya pergi kerja, terus jam 6 saya diam-diam saya keluar. Saya pergi ke Gramedia. Saya pergi ke Gramedia, saya mulai cari-cari Alkitab. Di situ saya mulai cari-cari, saya tanya sama yang jaga, saya bilang, Mbak, di mana Alkitab? Saya bilang, dia kasih tahu saya di sana. Di situ saya lihat ada tumpuk-tumpukan Alkitab, ada banyak. Terus saya mulai lihat, Alkitab itu yang mana? Ini sama sekali nggak tahu ya Kak, Alkitab kayak apa bentuknya? Belum pernah tahu saya. Iya. Buka pun saya belum pernah tahu. Itu. Di situ saya mulai lihat itu, di mana Alkitab itu. Terus saya mulai lihat itu. Saya lihat ini ada kidung-kidung seperti itu, saya baca itu. Kok begini? Saya bilang, saya buka-buka aja, saya buka begitu. Taruh lagi gitu Kak. Saya taruh lagi, terus saya lihat lagi. Di situ pas saya lihat itu, saya buka pas halaman 1 itu saya buka itu, saya lihat itu. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di situ saya mulai rasa seperti apa ya, ada Klik gitu langsung ya Kak. ya, ada klik. Saya rasa ini pasti ini, Alkitab tuh pasti ini. pasti ini. Di situ saya rasa itu, dan di situ ada rasa yakin, di sini tuh. Saya rasa, saya nggak pikir lagi, saya langsung ambil, saya bayar. Saya kembali ke tempat kerja. Di tempat kerja itu saya masih kerja, tapi saya ingin cepat buru-buru pulang. Mau baca itu Alkitab itu Iya, Kak. saya mau baca itu Alkitab, saya ingin buru-buru pulang. Dimana saya biasanya kalau pulang kerja itu Masih kita nggak pulang ke nongkrong rumah. gitu ya Kak ya. Ya, kita biasa pergi, Ya. nongkrong, keluar, jalan-jalan, kayak gitu. Mm. Tapi hari itu saya langsung pulang. Saya buka Alkitab, saya mulai baca di situ. 1 malam full saya baca itu. Saya mulai baca itu. Sampai saya baca itu, saya matikan itu, saya pakai senter. Karena saya pikir kalau saya tidur nanti lampu sudah mati. Jadi saya pakai senter, saya baca itu. Sampai saya baca itu 1 malam sampai pagi itu saya Itu nggak baca. tidur Kak? Saya nggak tidur, saya baca itu. Apa saya yang baca. maksudnya yang menarik Kak dia pengen baca tuh karena memang Saya penasaran ada apa di situ. Pertama saya penasaran dulu, tapi saya mulai baca dan saya mulai baca, saya baca. Saya nggak terasa itu saya baca itu sampai pagi. Dan saya mulai pagi, habis itu saya istirahat, habis bangun tidur, saya baca lagi sampai saya sore sampai saya mau berangkat kerja. Dan hampir setiap hari seperti itu, hampir setiap hari saya baca itu. Sampai 1 Alkitab itu saya selesai baca itu cuma dalam beberapa, nggak nyampe 1 bulan. 1 Alkitab Kak? 1 Alkitab itu saya baca itu nggak sampai 1 bulan. Itu saya baca, ulang-ulang, saya baca terus itu. Meskipun saya nggak ngerti, tapi saya baca aja dulu. Saya baca dulu di situ. Di situ saya mulai rasa ada apa ya, seperti kok beda ya. Yang saya rasa di hati ini kok beda. Bedanya kayak gimana tuh Kak kalau bisa dijelasin Kak? Damai. Ya, hal-hal yang apa ya, dulu saya nggak pernah dapat.
seperti terisi gitu Kak. Kosong yang selama ini saya rasakan. Itu waktu itu saya nggak rasa lagi. Nggak ada rasa kosong itu. Dulu saya rasa begini. Saya pergi, saya senang-senang. Saya melakukan banyak hal, tapi saya nggak rasa saya bahagia. Ada sesuatu di sini tuh yang kosong, yang hilang, yang saya nggak bisa temukan itu. Begitu. Tapi setelah saya mulai membaca Alkitab, setiap hari saya baca Alkitab, saya belum bisa berdoa waktu itu. Saya baca Alkitab itu di situ saya mulai ada sesuatu yang bikin saya itu rasa damai. Ada sesuatu yang mengisi hati saya waktu itu. Kemudian saya mulai ada niat untuk pergi ke gereja waktu itu. Dan waktu itu saya ingat di teman kos saya itu ada satu namanya Mbak Rida, itu dia orang Kristen juga. Saya tahu kalau dia pergi ke gereja kan. Terus saya bilang, Mbak Rida, saya pulang dari itu, saya bilang sama Mbak Rida itu, saya bilang gitu. Waktu pulang dari kerja saya bilang, Mbak Rida besok pagi gereja enggak? Gitu kan. Iya gereja, saya boleh enggak ikut? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, iya Mbak boleh gitu. Dia bilang gitu. Terus hari itu semalaman saya nggak tidur karena saya ingin ke gereja. Jadi pengen cepet-cepet lepas hari besok gitu ya Kak? Saya takut juga kalau tidur saya nggak bisa bangun nanti. Oke. Iya, karena waktu itu ke gereja berangkatnya jam 5 pagi. Jadi saya nggak tidur waktu pulang dari kerja itu, saya nunggu sampai pagi. Terus saya mandi, saya siap-siap untuk pergi ke gereja. Pas itu jam 5 pagi kami berangkat karena ibadah 5:30 kami udah ibadah kan. Terus saya mulai ke gereja. Di situ saya masuk gereja. Begitu saya masuk, saya masih lihat.